Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan, para habaib, para alim, ulama, asatidzah, tokoh masyarakat, jajaran pimpinan dan yayasan Pondok Pesantren Babus Salam, keluarga besar dari Ibu Hajah Yai Mashkurah Gus Tarik ada? Gus Tarik yang ada di dalam, segenap keluarga besar beliau, segenap asatidzah, hadirin hadirat, para siswa, para siswi, para santri yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ayat dari surat Yasin, ayat ke-38, ayat 39, ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril. Udah hafal semua? Hafal enggak? Hafal enggak? Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Oke. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Wasyams, dan matahari, tajri, berputar, limustaqarril laha, pada porosnya. Dzalika taqdir, dan hal itu merupakan suratan takdir dari Allah yang Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada matahari. Wal qamara qaddarnahu, dan rembulan, wal qamar, dan rembulan, qaddarnahu, kami berikan baginya suratan takdir, manazila, ada manazil, ada tempat-tempat, ada orbit, ada rute yang ia lewati dan ia jalani, hatta ada, sampai nanti dia akan kembali kal urjunil qadim, dari bentuk awalnya, dari garis start dia mulai perjalanannya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah matahari itu akan mendahului rembulan, matahari tidak akan overlapping. Walal lail sabiqun nahar, dan tidaklah malam akan mendahului siang. Kullun fi falakin, semua itu pada falaknya, semua pada garis edarnya, semua pada orbitnya, mereka bergerak, berjalan dan berputar. Ikhwani wa akhwati, yang ingin Habib sampaikan, tidak ada yang terjadi di jagat raya, di alam semesta, kecuali itu tidak akan pernah lepas dari suratan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada matahari, ada rembulan, ada siang, ada malam, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim kemarau, ada musim penghujan, ada kelahiran, ada kematian, ada laki-laki, ada perempuan, ada perjumpaan dan ada perpisahan. Semua suratan, semua suratan, semua suratan. Maka ketika bertemu dengan perubahan apapun dalam hidupmu, santai aja, nggak usah lebay.
Santai aja nggak usah. Santai aja nggak usah lebay. Ya memang kehidupan seperti itu. Ada perubahan yang bertolak belakang. Ada kebahagiaan tapi juga ada ada pahit, ada manis. Semuanya suratan dak. Semuanya suratan dak. Sepakat? Sepakat? Oke, bergeser surat Al-Baqarah ayat 29 dan 30. Ayat 29, apal? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in wa idh qala rabbuka lil inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu qala inni a'lamu. Ayat 29, huwallazi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqalakum, yang menciptakan bagi kalian semua wahai manusia, ma fil ardi jami'a, semua apapun yang di bumi untuk kalian wahai manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahasa buku pelajarannya ada ekosistem di bumi. Ada mata rantai makanan, memakan dan dimakan. Nyamuk dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati terurai oleh tanah, tanah kemudian menumbuhkan tumbuhan dan berbagai macam tanaman termasuk tanaman padi. Kemudian manusia makan nasi. Manusia makan, siapa yang makan padi? Oke. Ini namanya ekosistem, ini mata rantai makanan. Manusia ternyata di puncak mata rantai makanan. Manusia tidak akan punah, manusia tidak akan binasa, manusia tidak akan habis dimangsa. Kenapa? Karena manusia di mata rantai teratas dari mata rantai makanan dalam ekosistem. Bahasa Al-Qur'annya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sepakat? Sepakat? Thumma stawa. Thumma stawa. Ini pasti makan padi ini. Thumma stawa ila sama, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit. Fasawwahunna, Allah desain langit itu menjadi 7 dimensi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat 29 itu penciptaan bumi dan penciptaan langit. Ayat 30 baru tentang penciptaan Nabi Allah Adam, manusia pertama. Ikhwani wa akhwati, Allah Ta'ala menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit. Allah Ta'ala kemudian menciptakan malaikah dan Allah tempatkan di langit. Kemudian Allah menciptakan jin, Allah tempatkan jin di bumi. Fa'abadu hatta ghabaru. Malaikat dan jin ini masing-masing di tempatnya, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai berdebu. Abadullah dahran tawilan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rentang waktu yang amat sangat lama, jauh sebelum Nabi Allah Adam tercipta.
sebelum manusia pertama, the first man, Nabi Allah Adam tercipta, ini malaikat dan jin sudah beribadah dalam rentang waktu yang lama. Fadhaharal hasad bainal jin. Kemudian muncul penyakit hasud, iri, dengki yang menjangkit jin yang mereka ditempatkan di bumi. Fafasaku. Karena ada hasud, karena ada iri, karena ada dengki dengan sesamanya, maka terjadilah kefasikan, terjadilah pelanggaran terhadap perintah Allah, terjadilah penyelewengan dari jalan yang Allah tetapkan. Faqatalu, bahkan mereka saling menjatuhkan dan saling membunuh, sehingga aturan sunnatullah, hukum alam di atas dunia, di atas bumi itu rusak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini jelas enggak ceritanya? Jelas? Jelas? Bisa dilanjut? Masih bisa dilanjut? Ngopi dulu ya. Lumayan kan, denger suara kopi aja ngantuknya hilang. Kemudian fa'anzalallahu alaihimul malaikah. Ketika kerusakan terjadi di muka bumi dan biang keroknya adalah jin, Allah Ta'ala menurunkan malaikah. Wahum khazanul jannah. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menjaga dan mengamankan surga. Allah turunkan ke bumi wa ala ra'sihim iblis. Komandannya, pimpinan pasukan keamanan malaikat ini, komandan panglima mereka adalah iblis. Wa huwa a'lamahum, yang paling alim di antara yang lain. Wa mursyiduhum, dan yang memberikan perintah komando kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Fahabatul arda. Malaikat di bawah pimpinan iblis ini kemudian landing, mendarat di bumi. Fataradu, melakukan penangkapan dan pengusiran terhadap jin-jin yang berbuat kerusakan. Fasyaraju, maka pada lari tunggang langgang menyelamatkan diri mereka. Ila syu'ubil jibal, ke celah-celah gunung dan jurang. Wabutunil audiyah, dataran-dataran rendah. Wa juzuril bihar, dan kepulauan-kepulauan yang ada di tengah lautan. Jin menjadikan tempat persembunyiannya adalah tempat-tempat tersebut. Apa tadi? Syi'abil jibal, syi'ib atau celah-celah gunung, celah-celah gunung, jurang, barongan-barongan. Pernah ke Barongan Pring? Pernah? Itu tempat mereka tinggal, memang sembunyi. Wabutunil audiyah, ke dataran-dataran rendah yang ada mata airnya. Sumber-sumber, Ken Dedes itu sumbernya di mana? Singosari. Kemudian ila juzuril bihar, kepulauan-kepulauan yang ada di lautan. Pulau Sempu, Nyi Roro Kidul. Ya karena jauh sebelum Nabi Allah Adam tercipta, mereka sudah menempati tempat-tempat tersebut. Ini ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Maka ketika bumi sudah diamankan oleh malaikat, misi mereka berhasil. Mission completed. Waduh. Allah Ta'ala memberikan bintang penghargaan kepada iblis. Faja'alahu Allahu malakul ardi wa malakus sama wa malakul jannah. Allah jadikan iblis itu bukan hanya pemimpin, komandan malaikat yang mengamankan bumi, tapi Allah jadikan sebagai penguasa bumi, penguasa langit, dan penguasa surga. Fakana ya'budullah, maka iblis itu beribadah kepada Allah Ta'ala, dan ketika itu dia berada di surga. Sesekali beribadah kepada Allah dan iblis berada di langit.
dan sesekali beribadah kepada Allah Ta'ala, dan iblis berada di bumi. Iblis punya akses yang tidak dimiliki malaikat manapun. Itulah iblis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Andai kata seumpama kalian semua diberikan pilihan, pengen jadi malaikat, pengen jadi jin, atau pengen jadi manusia, atau pengen jadi iblis, nggak ada pengen jadi iblis. Baik. Ikhwani wa akhwati, bab kita tadi pembukaannya tentang suratan. Bumi ada suratan takdirnya, langit ada suratan takdirnya, malaikat punya suratan takdir, jin punya suratan takdir, iblis punya suratan takdir, manusia pertama Nabi Allah Adam, the first man, juga punya suratan takdir. Semua suratan. Habib lanjutkan ya. Oke, maka ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat. Malaikat yang mana? Bukan semua malaikat, tetapi malaikat yang di bumi ini loh. Malaikat yang di bawah komandan iblis ini loh. Allah berkata kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Kalian wahai malaikat yang di bumi, ana rafi'ukum ilayya, kalian akan aku angkat kembali ke langit. Nabi Allah Adam akan menggantikan tugas kalian kembali ke langit. Maka para malaikat ini merasa enggan dan keberatan. Qalu ataj'alu fiha. Mereka berkata, ya Allah, apakah kau akan ciptakan makhluk man yufsid fiha, yang bakal merusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah sesama. Kemarin itu, dulu itu jin berbuat kerusakan, kami yang mengamankan, kami yang bikin beres, kami yang membuat kondusif. Ya Allah, kalau kau ciptakan makhluk baru lagi, nanti ngerusak lagi, nanti kita yang benerin lagi. Capek deh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Kami bertasbih kepada engkau, memuliakan engkau, mengagungkan engkau seagung-agungnya. Qala inni a'lamu, sungguh aku maha tahu, lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Wis menengokon karo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Allah Ta'ala menciptakan jasad Nabi Allah Adam dan belum ditiupkan ruh. Jasad tanpa ruh. Hardware tanpa software. Kira-kira begitu ya. Allah ciptakan Nabi Allah Adam, masih jasadnya, masih hardware, belum ditiupkan ruh, belum dikasih software. Iblis itu sudah melakukan investigasi. Iblis kan punya akses tak terbatas. Penguasa bumi, penguasa langit, penguasa surga. Punya akses khusus. Barcode-nya tembus. Maka iblis itu melakukan penyelidikan terhadap jasad, badan, tubuh Nabi Allah Adam. Fadakhala fihi. Iblis masuk ke dalam mulut Nabi Allah Adam. Wa kharaja min duburih, dan keluar dari belakang. Kemudian iblis kembali kepada malaikat-malaikat ini dan berkata, innahu khalqun ajwaf la yatamasak. Innahu khalqun ajwaf. Sesungguhnya makhluk itu
makhluk yang ajwaf, tengahnya bolong. Ajwaf apa? Ajwaf itu apa? Fi'il ajwaf apa? Fi'il ajwaf apa? Yang tengahnya huruf illah. Huruf illah ada di ainul fi'il. Iya. Innahu khalqun ajwaf kata iblis. Nah, ini makhluk yang tengahnya bolong. Ini makhluk yang tengahnya ada penyakitnya, ada huruf illahnya ini. La yatamasak kata iblis, la yatamasak. Ini makhluk yang tidak konsisten. Angot-angotan, kumat-kumatan, esok jele sore tempe. Tidak konsis. Kemudian iblis berkata kepada malaikat, "Madza tanzurun?" Hei para malaikat, apa pendapat kalian semua? Lau amara rabbuna, andai kata Tuhan kita Allah Ta'ala memerintahkan kita an nuti'ahu, kita taat kepada Adam. Kalau Allah nanti perintahkan kita ini loh para malaikat untuk tunduk kepada makhluk baru ini yang tidak konsisten ini, yang angot-angotan ini, bagaimana pendapat kalian? Malaikat berkata, qalu nuti'u amra rabbina, kami akan taat kepada perintah Tuhan kami. Iblis sebagai komandan diem, tetapi memendam dalam hati dan berkata, lau salatu alaihi la uhlikannahu. Kalau ternyata makhluk ini tercipta dan aku lebih kuat, la uhlikannahu, aku akan hancurkan dia, tak curno. Wa in sullitu alaihi, tapi kalau ternyata aku kalah kuat dengan makhluk ini, la u'siyannahu, aku akan benar-benar melawan dirinya, tidak mau taat, mokong begedut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian iblis berkata, liyakhluqa rabbuna masya. Iblis berkata kepada malaikat, liyakhluqa rabbuna masya. Sudah, biarkan, terserah Allah Ta'ala. Allah menciptakan makhluk apapun. Falan yakhluqa khalqan akramu alaihi minna. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita di sisinya. Biar aja Adam tercipta, itu ajwaf, itu loh tidak konsisten, itu loh kumat-kumatan. Biarin aja tercipta. Kalau lagi rajin, rajin. Lagi malas, ya malas. Lagi semangat, bawa kitab. Lagi kumat, kabur ke jemuran. Biarin aja Allah menciptakan Adam. Layata masak, gak konsisten. Maka tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada kita para malaikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani wa akhwati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wa'allama Adamal asma'a. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam, desain manusia pertama dengan ilmu. Thumma aradahum, kemudian Allah display Nabi Allah Adam di hadapan para malaikat. Allah pamerkan kepada para malaikat, hei para malaikat, ini loh Nabi Allah Adam, ini loh display, ini loh spesifikasinya, ini loh skillnya, ini loh ilmunya, bagaimana dengan kalian? Maka malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak punya skill, kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya spesifikasi khusus kecuali sebatas yang engkau berikan, kau karuniakan kepada kami. Ayat berikutnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Fazajadu illa iblis aba was takbara wa kana.
Syuf, pengen jadi malaikat atau pengen jadi manusia? Malaikat itu berprestasi, jin itu punya prestasi, iblis itu prestasinya luar biasa. Tetapi semua makhluk itu pada akhirnya Allah perintahkan mereka sujud tunduk kepada Nabi Allah Adam. Ini makhluk baru yang belum pernah ibadah, yang belum punya prestasi apa-apa, yang belum terbukti. Tapi Allah jadikan khalifah dan Allah perintahkan yang lain tunduk kepada Nabi Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani wa akhawati, sesungguhnya Allah Ta'ala memprioritaskan Nabi Allah Adam dibanding seluruh makhluk. Pertanyaannya sekarang ini loh, kita sebagai manusia anak keturunan Nabi Allah Adam masih prioritas Allah atau tidak? Hah? Kalau Nabi Allah Adam kan prioritas, yang lain suruh tunduk kepada Nabi Allah Adam. Tapi kita anak turunnya ini loh yang sekarang masih prioritas Allah atau tidak? Kita ini prioritas Allah apa enggak? Kalau turun bala, kalau turun musibah, kalau turun penyakit, kalau terjadi kehancuran, kira-kira kita masih prioritas bakal diselamatkan atau dibiarin? Jawabnya tergantung kita masing-masing. Beb, maksudnya bagaimana? Ya kalian hidup di dunia memprioritaskan Allah atau tidak? Allah menjadi prioritas pilihan utama atau tidak? Panggilan Allah itu prioritas untuk dipenuhi atau tidak? Rumah Allah jadi prioritas untuk ditempati atau tidak? Kalamullah prioritas didengar atau tidak? Tergantung masing-masing. Kenapa? Nanti yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat kita semua akan bertanggung jawab kepada Allah. Engkau diciptakan sebagai manusia, engkau pilihan utama dibanding makhluk yang lainnya. Tapi kenapa ketika hidup dunia kau lupakan Allah, kau tidak utamakan Allah, kau tidak utamakan rumah Allah, kau tidak utamakan kalamullah. Kenapa kau pilih kalam yang lainnya bukan kalamullah? Kenapa kau dengar kalam lainnya tidak kau dengar kalamullah? Kenapa kau berlindung di rumah yang lain bukan berlindung di rumah Allah? Kenapa kau penuhi panggilan yang lain tidak kau penuhi panggilan Allah? Maka mulai sekarang apapun yang berkaitan dengan Allah jadikan pilihan utama. Sepakat? Sepakat? Lanjutan konflik antara iblis dengan Adam, konflik iblis dengan Adam, konflik iblis dengan ibunda kita Hawa, insya Allah pada pertemuan Senin Legi yang akan datang. Wal'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Cek. Doa penutupnya bagaimana? Doa majelis, doa akhir majelis. Pak ikhwani wa akhwati, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Apa? Rabbi fanfa'na. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim rabbana nidana fi tariqatihim ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد